Oke teman-teman, kisah ini berawal dari seorang laki-laki yang dipecat dari pekerjaannya. Dia ini pergi ke rumah pamannya untuk berizin menitip istrinya. Begitu, sebut saja pria ini adalah Yanto. Yanto pun berlahan-lahan menghampiri pamannya yang terlihat sedang berduduk di kursi, gitu teman-temanku sekalian. Dan sebut saja si paman namanya Wisma. Paman Wisma pun bertanya kepada Yanto, "Ada apa gerangan kamu kesini, Yanto?" Yanto pun menjawab, "Wahai paman, saya dipecat dari pekerjaan saya dan saya mempunyai hutang banyak, paman. Saya ingin keluar negeri." Tanpa menunggu jawaban si paman, Yanto pun beranjak pergi untuk pulang menemui istrinya, teman-teman. Sesampai di rumahnya pun, Yanto pun menjelaskan kalau dia dipecat dari tempat kerjanya, begitu teman-teman. Dan sebut saja si istri namanya si Lisa. Yanto pun memberitahu si istrinya kalau dia ingin menitipkan istrinya ini ke pamannya selama dia di luar negeri. Lalu si istrinya pun memahami dan juga menyetujui rencana si Yanto. Singkat cerita, keesokan harinya si Yanto pun datang menemui si pamannya lagi, yaitu Paman Wisnu, dan ia menjelaskan ia akan menitip istrinya selama dia di luar negeri untuk mencari uang membayar hutang-hutangnya. Awalnya Paman Wisnu menolak keinginan si Yanto menitip istrinya ke Paman Wisnu karena Paman Wisnu hidup sendiri di rumahnya. Begitu teman-teman. Paman Wisnu takut apa kata tetangga, namun desahan si Yanto membuat Paman Wisnu menyetujui rencana si Yanto. Oke, singkat cerita, keesokan harinya si Yanto pun membawa si Lisa ke rumah pamannya. Namun si Yanto meninggalkan Lisa menemui Pak Wisnu sendirian karena Yanto mengejar tiket yang ia beli untuk berangkat ke luar negeri. Singkat cerita teman-teman, Pak Wisnu yang sengaja menghibur si Lisa karena ditinggalkan oleh Yanto ke luar negeri. Dia berbincang-bincang dan menghibur si Lisa, mempersiapkan makanan untuk si Lisa. Sambil menikmati makanan, Pak Wisnu dan juga Lisa sambil bercerita tentang segala hal, dan juga Pak Wisnu menanyakan tentang masalah mereka berdua sehingga si Yanto harus keluar negeri. Lantas sebesar apa hutang kalian sehingga Yanto harus keluar negeri, kata Pak Wisnu kepada Lisa menanyakan tentang permasalahan mereka. Si Lisa menjawab, "Entahlah paman, kenapa hutang kami sebanyak ini," kata si Lisa. Singkat cerita, setelah beberapa bulan si Yanto di luar negeri, kehidupan si Lisa dengan Paman Wisnu seperti anak dan bapak. Si Lisa menunggu Paman Wisnu pulang kerja seperti anak sendiri. Terkadang si Lisa sampai ketiduran di ruang tamu karena menunggu Paman Wisnu pulang kerja. Seperti hari-hari biasa, si Lisa dan Pak Wisnu makan malam bersama, dan celoteh sedikit Pak Wisnu menanyakan tentang kabar Yanto yang sudah berapa bulan di luar negeri. "Gimana kabar Yanto, Lisa? Apa sudah menghubungi kamu?" kata Pak Wisnu kepada Lisa. Dan Lisa pun menjawab, "Iya paman,
Mas Yanto sering menelpon saya jikalau malam datang. Begitu kata si Lisa. Singkat cerita, Pak Wisnu mengajak si Lisa jalan-jalan mengelilingi komplek yang mereka tinggali, dan Pak Wisnu mengajak Lisa agar Lisa tahu suasana di sana begitu indah dan nyaman untuk tempat beristirahat. Malam pun tiba dan Pak Wisnu dengan kebiasaannya yang sering minum minuman yang beralkohol, dan juga si Lisa menemani Bapak Wisnu gitu teman-teman. Si Lisa sempat bertanya, seperti apa rasanya Bapak Wisnu? Kata si Lisa, wahai Lisa, ini adalah barang yang dapat menenangkan pikiran saya dikala saya lagi bingung pikiran. Namun si Lisa ingin mencobanya, dan si Lisa pun mencoba minuman itu. Gitu teman-teman. Singkat cerita, akhirnya mereka pun kemabukan, dan tanpa disadari mereka berdua tidur satu kamar. Dan akhirnya Pak Wisnu tanpa sengaja memeluk si Lisa, dan dia pun tersadarkan diri kalau dia ada di kamar satu sama si Lisa. Akhirnya Pak Wisnu pun berunjuk untuk bangun dan juga menghindari hal-hal yang buruk. Namun teman-teman, siapa disangka Pak Wisnu yang berniatan baik untuk meninggalkan si Lisa tidur sendirian di kamarnya, dan si Lisa pun memegang tangan Pak Wisnu yang ingin pergi. Si Lisa sepertinya ingin dibelai oleh Pak Wisnu. Awalnya Pak Wisnu sedikit menolak, namun Pak Wisnu mengerti keadaan si Lisa yang sudah berapa bulan tidak dibelai oleh suaminya, dan akhirnya mereka pun melakukan enak-enak, suka sama suka. Keadaan pun berubah teman-teman, yang awalnya menganggap sebagai anak dan bapak. Sekarang mereka melakukan hal itu saat mereka mau selama Yanto di luar negeri gitu teman-teman. Oke, sekian cerita dari kita. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye.